Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya dari Sulawesi, Kecamatan Bualemo, Desa Taima. Buya, saya mau bertanya tentang masalah cara bermadhab yang benar agar tidak mencampur adukan madhab. Dan di saat situasi tertentu, apakah kita boleh mengikuti madhab yang lain seperti madhab Maliki, Hambali, Hanafi? Dan urusan-urusan apakah yang diperbolehkan saat mengikuti madhab yang lain? Terima kasih Buya. Baik. Beragama harus kita ikut ulama. Enggak boleh kita orang awam pakai cara-cara sendiri, buka-buka Quran sendiri, buka hadis, cari hukum sendiri, wah terjerumus nanti. Maka kita harus ikut ulama. Dan ulama yang kita ikuti harus ulama yang memang betul-betul ahli di bidang tersebut, ilmu agama, ilmu fikih. Dan untuk dikatakan ulama itu adalah ahli di bidangnya tentunya di saat orang pada melihatnya, menyanjungnya, mendukungnya. Makanya ulama yang seperti ini adalah ya ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, karena beliau adalah seorang ulama yang ternyata ilmunya dikukuhkan oleh murid-muridnya. Dikukuhkan oleh murid-muridnya, bahkan dijelaskan terus, didiskusikan muridnya. Berkembang sampai hari ini. Jadi rangkuman ilmu yang dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah dikembangkan oleh muridnya. Terus disebut sebagai madhab Abu Hanifah. Maliki juga begitu, Syafi'i, madhab Syafi'i juga begitu. Artinya, ya cara yang paling tepat ngikuti ulama ya bermadhab. Karena bermadhab ini adalah mengikuti ulama yang ilmunya sudah didiskusikan. Bukan gaya seperti orang dengan kesombongan Quran, hadis, salah paham lagi. Ini Imam Syafi'i memahami Al-Quran, hadis Nabi dengan pemahaman beliau, setelah itu dilihat oleh orang setelahnya dan dikukuhkan. Bahkan kalau salah dikatakan salah dijelaskan begitu. Dan cara yang paling tepat dia bermadhab. Ngikuti. Kalau tidak bermadhab ini takut masuk wilayah kesombongan langsung bodoh hadis Nabi. Nggak susah kita. Kita langsung bodoh hadis Quran langsung ambil, tidak bisa melakukannya. Maka yang paling tepat bermadhab. Makanya bermadhab adalah untuk kita. Kecuali Anda sudah sampai maqam mujtahid, sudah mengerti ayat-ayat hukum, mengerti alat-alat istimbat, ilmu usul fikih, ilmu yang lain sudah lengkap, maka ya lain cerita. Anda boleh mengatakan tidak perlu bermadhab. Tapi ini orang kita ini ikut ulama. Nah kemudian cara mudahnya bagaimana? Ya selagi Anda di Pakistan, ya Anda ikut madhab Hanafi. Karena di Pakistan kebanyakan madhabnya Imam Abu Hanifah. Anda di Pakistan belajar madhab Syafi'i, susah cari gurunya. Kan begitu. Kalau Anda di Maroko, ya Anda ikut madhab Maliki. Karena di situ banyak ulama Malikiyah. Hebat Malikiyah. Itu cara mempermudah Anda bermadhab itu begitu. Sesuaikan dengan lingkunganmu. Kalau Anda di Indonesia Raya, ya Syafi'i, belajar madhab Syafi'i. Sehingga kalau Anda belajar wudhu di Jakarta, nggak paham, pergi ke Surabaya sama-sama madhab Syafi'i. Ketemunya gampang. Ketemu ke nanti langsung ke mana? Ke Banjarmasin, oh ketemu lagi, oh gampang menghafalnya. Itu. Jadi ikuti dulu cara bermadhab, cara beribadah, ikuti. Makanya fikih-fikihnya ringan. Fikih madhab Syafi'i misalnya yang ringan-ringan. Yang mempelajari wudhu, kayak Safinatun Najah, dan sebagainya. Atau mungkin selamat terbesar di Indonesia kayak Mabadi Fikih, sederhana kecil-kecilan. Baru setelah kita mulai mengerti lah, madhab lain bagaimana? Lah bolehlah itu untuk solusi. Enggak. Apakah boleh saya mengamalkan 4 madhab? Ya boleh, tapi ente siapa? Madhab satu aja nggak paham pakai 4 madhab. Ini khayal namanya, kan gitu jawabannya. Kan ada orang berkata, apakah boleh saya mengamalkan 4 madhab? Oh boleh saja. Cuman kalau ente hafal 4 madhab, ente sudah pakai di meja di mimbar sana jadi ustadz itu kan gitu. Kadang-kadang pertanyaan yang itu, bolehkah saya menggunakan misalnya subuh saya pakai madhab Syafi'i, Maliki ini boleh aja. Berarti itu sudah ngerti 4 madhab dalam bab sholat sudah. Wah ini profesor ini kan begitu, gitu loh. Jadi cuma apakah boleh kita suatu ketika mengamalkan madhab lain? Ya boleh. Tentunya pakai petunjuk dong. Ada yang ngajari misalnya dalam keadaan tertentu. Dan hanya guru, ya guru saya keberatan nih.
Tempat saya dingin banget. Dingin banget. Terus istri saya itu penakut. Kalau tidak nempel nggak bisa nih. Saya habis wudhu jalan nempel. Ini bagaimana? Saya masa wudhu mantap Syafi'i stres saya. Oh ya sudahlah. Karena istri mulai lengket banget ya. Kamu dikasih madhab Malik saja deh sama Hanafi. Guru yang ngasih bukan asal-asalan. Baru dia begitu. Kondusif dingin banget. Tempatnya di mana itu? Di atas gunung Naknung. Dingin banget. Ini kasus tertentu tapi bukan main-main. Dia sah dong ikut madhab kok. Ada yang ngasih petunjuk kok. Seperti itu. Jadi Anda tanya kepada Ustadz untuk sebuah solusi, bukan untuk sombong-sombongan. Wah kadang-kadang gaya. Saya ngerti gaya. Ikut madhab lain. Wah ngerti madhab-madhab. Wah hebat. Hebat. Aneh dia tuh. Jadi kita akan mengal sama dalam majelis ini pun kadang kita keluarkan madhab fatwa, madhab Maliki. Kita hadirkan untuk sebuah kebutuhan. Tiba-tiba ngomong madhab Hanafi ke sebuah kebutuhan. Kan sering. Bab zakat tiba-tiba kita pakai madhab Hanafi. Bab baca Al-Quran bagi orang haid madhab Maliki. Ini kita hadirkan untuk solusi. Ya sebisa mungkin berpegang pada madhabnya selesai. Madhab lain benar semuanya. Madhab lain hebat semuanya. 4 madhab tuh stop. Cuman cara mengamalkannya ya satu dong. Supaya gampang. Termasuk kita tulis tentang berpindah madhab ya sah-sah saja. Hari ini madhab Syafi'i ya sah yang mau ngikut ulama. Yang penting jangan sampai tidak ngikut ulama, itu yang nggak boleh. Begitu insya Allah. Jadi boleh amal apapun, yang penting ikut madhab boleh. Jadi pertanyaan tadi ada apa saja yang kita boleh ikut madhab lain? Apa saja semuanya boleh asalkan Anda mengerti. Dan tentunya tidak mengganggu orang. Misalnya ya, Anda apakah boleh saya ikut madhab yang mengatakan bismillah tidak wajib dalam sholat saya karena Anda ikut ya, bukan sok pintur karena yang benar adalah ini, bukan begitu kan? Oh bukan. Apakah boleh saya tidak kunut ikut madhab Abu Hanifah? Apa boleh saya tidak kunut ikut Abu Hanifah? Pertanyaannya kenapa? Kamu tidak hafal kunut ya? Oh iya, nggak hafal kunut. Oke lah. Jadi kalau kamu ingin tidak kunut ikut Imam Abu Hanifah sah. Yang nggak boleh adalah kenapa kamu tidak kunut? Yang tidak kunut itu yang paling benar. Ente kurang ajar sama. Beda ya. Kalau ada orang tidak kunut mengatakan saya ikut Imam Abu Hanifah, jempol. Ente jempol. Tapi kalau mengatakan kenapa kamu tidak kunut? Yang benar tidak kunut, yang kunut oh ente penyakit ente. Ente tidak kunut ikut ulama selesai, nggak usah mengatakan bid'ah ini. Imam Syafi'i dikatakan ahli bid'ah. Bagaimana ulama Syafi'i bid'ah? Sudah jangan masuk wilayah itu. Jadi Anda boleh tidak kunut. Cuman pertanyaan, kenapa kamu tidak kunut dong di Indonesia? Nggak hafal. Oh, nggak hafal. Diganti aja Rabbana atina fid dunya hasanah sah. Oh gitu ya. Kenapa kok ambisi banget kamu tidak mau kunut? Nah, ini kan pertanyaannya. Kenapa? Pertanyaannya gitu. Ya nggak pengen aja. Ya sudahlah. Tapi bukan karena benci kan? Oh enggak. Ya sudah. Tidak kunut nggak apa-apa. Yang banyak nggak kunut karena nggak hafal. Baik, sederhana, tapi yang boleh dengan kesombongan. Yang benar tidak kunut. Yang kunut adalah salah. Ajib. Kalau kami seandainya pergi ke India sana, kalau suruh jadi imam, mending saya tidak mau jadi imam. Karena kalau saya imam di sana lalu pakai kunut, saya akan ganggu, meresahkan warga India. Berarti saya ustadz kurang ajar. Bikin orang resah. Ya saya selagi di sana, kalau saya harus pertama pilihan saya nggak mau jadi imam, biar saya nyantai, nggak usah pakai, saya bisa kunut sendiri. Kalau terpaksa saya jadi imam di India, ya sudah saya tinggalkan kunut, tidak wajib. Sebaliknya biarpun Anda alim Hanafi kok datang ke Indonesia kok jadi imam, jaga dong warga Indonesia. Karena mereka biasa kunut dong, itu namanya ustadz bijak. Yang jadi masalah kan manusia yang aneh, yang benar ini yang tuh sesah bid'ah. Lah ini kan kacau manusia begitu tuh. Membuat kerusakan di muka bumi. Oh khilaf antar madhahib indah kok. Ini ada sebagian orang yang anginnya tuh naik ke dada tuh. Yang paling benar langsung ini waduh. Jadi sok menghindari kunut itu. Oke. Kalau Anda tidak mau kunut karena Anda memang selama ini belajar di Pakistan, kemudian Anda yakin dengan madhab itu, oh boleh. Yang Imam At-Tahawi itu kan orang besar itu aslinya madhab Syafi'i, pindah madhab Hanafi, no problem.
punya akidah hebat. Biasa pindah begitu, orang alim saja ada pindah kok, sah. Yang sedikit saya panjang dikit. Pokoknya begini, imam-imam tuh hebat semua. Pokoknya jangan merendahkan, mencaci, mengelak. Kalau Anda ikut, oleh ikut. Tapi nggak boleh Anda merendahkan madhab-madhab itu. Jangan rendahkan madhab-madhab itu. Merendahkan pemikiran Malikiyah, Hanafiyah. Ente ini siapa? Rupanya pasti yang berani suka mencaci maki bukan karena ikut imam-imam besar ini. Ikut imam enggak tahu imam siapa ini. Imam kemarin sore. Sudah mau mengalahkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Aneh-aneh. Lu Anda ini kok aneh banget. Kalau bahasa Jawa buru iceng kelangan delek. Yang kecil diambil, yang gede dibuang. Aneh ini. Anda ini seperti apa dalam mengikuti ulama? Hormati ulama. Antara imam dengan imam sama menghargai. Bahkan kalau kita bicara tentang sanad ilmunya. Bagaimana? Imam Malik itu murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Bukan berantai mereka. Asyik ini kok jadi kayak petentang-petentang begini orang akhir zaman ini. Jadi sebab tidak indah. Ini saja yang perlu kami candirkan. Jadi beragama itu indah. Yang tidak kunut, ya benar ikut ulama, sah. Dan seterusnya masih banyak contoh-contoh. Ini saja wallahu a'lam bishawab.